Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Jumpa lagi di video kali ini. Kita akan membuat sebuah rangkaian power supply atau adaptor 12 volt sederhana dengan menggunakan trafo non CT atau trafo tunggal. Nah, untuk outputnya dari trafo ini adalah 12 volt. Langsung saja kita persiapkan sebuah alat solder, kemudian kita persiapkan bahan-bahannya. Yang pertama, kita persiapkan sebuah dioda penyearah. Nah, jadi pada dioda ini terdapat dua kutub, yaitu anoda yang bagian polos dan yang bergaris adalah katoda. Selanjutnya kita persiapkan sebuah elko. Nah, elko di sini saya menggunakan 3300 mikrofarad 25 volt. Untuk elko bisa kita gunakan minimal 1000 mikro, dan voltnya untuk 12 volt kita bisa gunakan 16 volt. Oke, langsung saja untuk membuat adaptor 12 volt. Kita solder untuk bagian dioda di kutub katoda. Di sini kita solder pada kaki elko plus. Nah, di sini untuk bagian elko yang bergaris seperti ini adalah negatif. Dan yang polos seperti ini adalah positif. Nah, kita hubungkan untuk yang bergaris pada dioda ini pada kaki positif elko. Jadi di sini saya menggunakan bahan seadanya ya, bekas. Nah, setelah terhubung seperti ini ya, untuk bagian yang bergaris putih ini terhubung ke bagian yang polos dari elko ya, ke bagian positif elko. Nah, selanjutnya kita hubungkan output daripada trafo ini. Nah, outputnya di sini masih merupakan arus AC. Jadi di sini boleh bolak-balik ya, bebas kalian mau yang mana saja untuk dihubungkan ke rangkaian power supply yang kita bikin ini. Langsung saja kita solder untuk salah satu kabel ya dari trafo, kita solder ke bagian anoda pada dioda, bagian yang polos. Nah, sudah terhubung. Selanjutnya hubungkan kabel yang sebelah lagi, yang satunya hubungkan ke negatif elko. Nah, seperti ini. Nah, jadi sesimpel ini untuk membuat sebuah rangkaian power supply adaptor 12 volt dengan menggunakan trafo non CT. Nah, selanjutnya saya akan tambahkan sebuah kabel yang nantinya akan dihubungkan pada sebuah beban. Nah, di sini untuk kabel warna putih ini negatif, dan untuk kabel merah ini positif. Yang positif kita hubungkan ke positif dari elko. Yang negatif kita hubungkan ke negatif dari elko. Nah, seperti ini. Cukup mudah bukan untuk membuatnya? Selanjutnya kita coba cek untuk outputnya. Apakah rangkaian yang kita bikin ini berhasil? Ya, kita hubungkan pada stop kontak. Saya colokkan dulu, kemudian saya tekan saklar. Ya, sini sudah menyala ya. Nah, kita cek untuk tegangannya. Untuk tegangan input atau tegangan sumber dari trafo, kita cek dulu. Dari trafo itu masih harus AC, jadi kita pakai skala AC volt. Nah, lalu kita cek untuk tegangannya yang dari output trafo. Boleh bebas ya untuk probenya, karena ini tegangan AC. Ini 12,1 ya, 12 volt ya. Nah, kita balik seperti ini, sama saja ya, karena ini masih arusnya AC ya, 12 volt. Nah, selanjutnya kita cek untuk tegangan outputnya dari adaptor yang sudah kita bikin ini. Kita posisikan dulu arah selektor pada volt DC. Karena kita bikin 12 volt, kita arahkan saja pada angka 20 volt. Selanjutnya kita tes berapa tegangan outputnya. Nah, untuk tegangan DC, probe ini harus sesuai ya, yang positif ke positif dan yang negatif ke negatif. Nah, kita cek untuk tegangan outputnya 16,7 ya, 16,7. Artinya di sini untuk rangkaian power supply sederhana dengan satu dioda
sudah siap kita gunakan. Nah, ya, kita coba kita hubungkan ke beban, yang positif ya, yang merah, dan negatif ke yang hitam. Nah, kita hubungkan ke beban, kita coba di sini saya punya kipas angin 12 volt. Kita coba yang merah ke positif, yang hitam ke negatif. Iya. Ya. Oke, berputar dengan normal. Ya. Ya. Oke, nyala. Kemudian kita coba lagi. Nah, menyala. Oke, mantap ya. Jadi artinya power supply yang kita bikin berhasil ya. Ini disebut juga dengan penyearah setengah gelombang. Nah, rangkaian untuk adaptor penyearah setengah gelombang seperti ini bisa kita gunakan untuk alat elektronik yang membutuhkan catu daya 12 volt. Tapi ada satu catatan ya, untuk penggunaan misalkan digunakan untuk sebuah rangkaian audio tone control yang menggunakan IC ya, sebaiknya jangan gunakan rangkaian seperti ini, kecuali tone control yang menggunakan transistor ya. Yang menggunakan transistor masih bisa dengan menggunakan rangkaian sederhana seperti ini, rangkaian penyearah setengah gelombang. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.